Yonrok. Yang udah nonton Captain Marvel pasti tahu tentang karakter yang satu ini dan bagaimana dia memanipulasi Carol Danvers alias Captain Marvel untuk jadi salah satu pasukan dari Kree. Dengan bantuan dari Supreme Intelligence Kree, Yonrok bahkan dengan mudahnya bisa mengganti seluruh ingatan dari Carol Danvers sebagai manusia dan akhirnya membuatnya loyal kepada bangsa Kree. Yonrok bahkan melatih Carol sebagai muridnya sendiri dan memasukkannya ke dalam pasukan Kree yaitu Star Force, yang kemudian digunakan oleh Yonrok untuk membasmi para Skrull yang saat itu sedang berkonflik dengan bangsa Kree. Yonrok bisa dibilang merupakan seorang pengkhianat yang sempurna karena dia mampu menyamarkan rencana jahatnya dengan baik tanpa dicurigai sama sekali oleh Captain Marvel. Dan juga begitu manipulatif karena dia bisa memanfaatkan orang yang tidak dia kenal seperti Carol Danvers untuk bisa mencapai tujuannya dan juga tujuan bangsa Kree. Loki. Kalau membahas pengkhianatan dari karakter Loki, emang gak akan pernah ada habisnya. Tidak terhitung udah berapa kali dia mengkhianati ayahnya sendiri Odin, saudaranya Thor, dan juga Asgardian hanya demi bisa jadi Raja Asgard dan hidup enak di sana. Meskipun pada awalnya Loki sendiri bisa dibilang merupakan salah satu anak Odin yang terkenal baik dan juga pendiam. Namun semua ini berubah ketika Loki tahu kalau dia adalah anak dari Frost Giant dan hanya anak angkat dari Odin, yang tentunya membuat Loki tidak dipercaya oleh Odin untuk jadi Raja Asgard selanjutnya. Sejak saat itulah dia mulai mengincar kekuasaan sebagai Raja Asgard dan berusaha untuk menguasai 9 dunia untuk dirinya sendiri, dengan menggunakan kemampuan berbicaranya yang baik dan juga ilmu sihirnya yang sangat hebat. Loki bahkan sudah bisa menipu dan memanipulasi berbagai macam orang dari mulai orang biasa sampai dewa sekalipun yang dimanfaatkan oleh Loki untuk mencapai segala tujuannya. Namun gak semua tindakan pengkhianatan Loki berujung negatif loh, karena faktanya di film Infinity War dengan tindakan pengkhianatannya, Loki bisa menyelamatkan saudaranya Thor dan juga Hulk dari Thanos yang akhirnya malah membuat Loki terbunuh oleh Thanos. Alexander Pierce. Bila berbicara tentang pengkhianatan, tentu karakter yang satu ini jadi sosok yang tidak asing bagi para penggemar MCU. Karena dengan pengkhianatan yang dia lakukan, Alexander Pierce telah sukses memicu berbagai macam konflik antara Hydra dan juga S.H.I.E.L.D. di film Captain America kedua yaitu Winter Soldier. Sebelum menjadi pengkhianat dan juga anggota dari Hydra, Alexander Pierce sendiri merupakan seorang sekretaris negara yang bekerja di Columbia yang kemudian direkrut oleh Hydra dan ditugaskan untuk menyusup ke S.H.I.E.L.D. serta memanfaatkannya untuk segala rencana Hydra. Alexander bisa dibilang merupakan pengkhianat dan juga anggota Hydra yang cukup lama berada di dalam S.H.I.E.L.D. bahkan sejak Battle of New York di Avengers 1, yang bahkan tidak diketahui dan terlacak sama sekali oleh Nick Fury sebagai direkturnya. Selain itu, Alexander bahkan sukses untuk menjadikan beberapa agen Hydra untuk menempati posisi penting dalam S.H.I.E.L.D. seperti Jasper Sitwell yang menjadi agen level 6 di S.H.I.E.L.D. dan Brooke Gromlow yang jadi komandan pasukan khusus Strike milik S.H.I.E.L.D. Tanpa sepengetahuan Nick Fury dan juga seluruh agen yang ada di S.H.I.E.L.D., Alexander Pierce bahkan berhasil memanfaatkan pemerintah Amerika, World Security Council, dan juga S.H.I.E.L.D. untuk mewujudkan rencana jahatnya yaitu Project Insight, yang kemudian digunakan oleh Alexander untuk menghancurkan setiap musuh dari Hydra dan juga orang-orang yang berpotensi untuk melawan Hydra dengan menggunakan helicarrier bersenjata penuh. Kesemua hal itu tentunya membuat karakter Alexander Pierce menjadi sosok pengkhianat di MCU yang paling banyak membuat kekacauan dan juga mengajak satu organisasi yaitu Hydra untuk beramai-ramai mengkhianati S.H.I.E.L.D. Obadiah Stane. Obadiah Stane bisa dibilang merupakan karakter pengkhianat pertama yang pernah ada di seri film MCU, tepatnya di film Iron Man pertama di mana Obadiah Stane mengkhianati Tony Stark. Obadiah sendiri adalah teman lama dari ayah Tony Stark yaitu Howard Stark yang memiliki hubungan yang kurang menyenangkan dengan Tony Stark karena sifat sombong yang dia miliki dulu dan juga keputusan radikal Tony Stark yang berniat mengubah Stark Industry jadi perusahaan energi dan tidak jadi perusahaan senjata lagi. Dalam filmnya sendiri sudah tidak terhitung beberapa kali Obadiah Stane berusaha untuk mengkhianati Tony dan hampir membuatnya mati.
Seperti saat dia bekerja sama dengan Raza, salah satu pimpinan organisasi teroris Ten Ring yang disuruhnya untuk menculik Tony dan juga membunuhnya dengan imbalan senjata. Tidak hanya Tony, Obadiah bahkan melakukan pengkhianatan kepada anak buahnya Raza serta pasukan Ten Ring miliknya dengan membunuh mereka supaya dia bisa mengambil armor Iron Man pertama milik Tony tanpa ketahuan oleh siapapun. Sampai akhirnya pengkhianatan kepada Tony kemudian terjadi lagi saat Tony berhasil kabur dari Ten Ring dan hidup dengan arc reactor mini yang ada di dalam tubuhnya. Obadiah kemudian mencuri arc reactor ini dan menggunakannya untuk menghidupkan robot Ironmonger buatannya yang kemudian dia pakai untuk melawan Tony dalam suit Iron Man. Quentin Beck alias Mysterio tentunya jadi salah satu jajaran karakter pengkhianat yang pernah ada di MCU yang bisa dibilang gak ketebak dan sukses buat kita sebel sama filmnya. Sebelum berkhianat sama Spider-Man, Quentin sendiri merupakan salah satu penemu teknologi hologram yang kemudian ditolak dan juga diejek oleh Tony Stark atas penemuan miliknya. Hal ini kemudian membuat Beck kehilangan pekerjaan dan memutuskan untuk membalas dendamnya kepada Tony Stark dengan mengkhianati Spider-Man. Dalam rencana balas dendamnya, Quentin juga mengajak para mantan anak buah dari Tony Stark yang juga sama-sama pernah disakiti oleh Tony Stark. Dengan bantuan mereka, Quentin kemudian menyamar jadi seorang pahlawan super dari realitas lain bernama Mysterio yang kemudian mendekati Spider-Man dan juga S.H.I.E.L.D. untuk mengkhianatinya dengan membuat Peter secara sukarela menyerahkan teknologi Edith milik Tony Stark. Dengan teknologi Edith, Quentin kemudian berpura-pura menjadi sosok superhero Mysterio yang bertarung dengan para elemental yang menghancurkan sebagian besar London. Mysterio pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh Spider-Man, namun sebelum dia dikalahkan, Mysterio berhasil merekam momen terakhirnya dengan Spider-Man dan framingnya kalau dia sudah menjadi pembunuh dari Mysterio, serta menjadi penyebab kekacauan yang ada di London pada saat itu. Dengan teknologi ilusi hologram miliknya dan juga kemampuan menipunya yang begitu hebat, tidak heran kalau Quentin Beck alias Mysterio jadi salah satu pengkhianat yang sempurna di MCU dan bahkan bisa membuat seorang superhero seperti Spider-Man bisa berada dalam ancaman. Selain kelima karakter pengkhianat ini, ternyata ada juga karakter pengkhianat lain di MCU yang bisa bikin kita gregetan sampai emosi jiwa. So, siapa aja karakternya? Dan ini dia listnya. W'Kabi. Darren Cross. I'd like you to be there. This is my moment. I want you to see it. Sure, Darren. Yeah, sure. I'll be there. Arnim Zola. Also helped my own. Hydra died with the Red Skull. Cut off one head. Two more shall take its place. Overall itu dia karakter pengkhianat terbaik di universe MCU, dimana dengan cara pengkhianatannya yang kadang gak ketebak, mereka udah sukses buat ngancurin para karakter hero di MCU dan bahkan bikin kita sebel nonton filmnya. So tetap kalem dan jangan ngebanting gadget kamu ya. Nah, dari sekian karakter pengkhianat ini, mana nih yang paling bikin kamu sebel dan jadi favorit kamu? Silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang gak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gua Dika, and keep exploring the universe.